Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya ingin menyampaikan dua hal singkat karena waktu sudah dekat. Karena dikenal katanya orang Indonesia itu paling disiplin dalam satu hal, yaitu buka puasa. Ya, sunnah juga. Pertama, kita baru saja menghadapi perhelatan ya besar dan terjadi banyak dinamika. Kita semua tahu, ya. Ada satu contoh yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita perhatikan setiap kali Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi satu peristiwa besar di zaman Nabi itu perang, ya, dan di dalam perang, ya, selama perang, sesudah perang itu terjadi dinamika yang luar biasa. Salah satu contohnya dinamika di perang Badar, ya, di perang Badar terjadi keributan tentang ghanimah. Tapi ada pelajaran yang disampaikan oleh Allah dan ini harus kita contoh. Bagaimana Allah meriayah, menjaga soliditas barisan kaum muslimin secara internal, sehingga tidak terusak oleh dinamika yang terjadi selama perjuangan memenangkan peperangan atau perjuangan memenangkan apa yang kita ingin menangkan. Dan ini direkam oleh Allah, yaitu di surat Al-Anfal ayat 1. Perhatikan ibu bapak, ya semua sudah hafal. Yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Ya, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Yang pertama, Allah mengungkapkan dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu anil anfal, tentang anfal. Padahal peristiwanya bukan sekedar bertanya, ribut. Sahabat yang di garis depan mengatakan saya paling berhak, yang di belakang saya yang paling berhak, yang tengah yang jaga Rasul saya paling berhak. Sampai diungkapkan oleh salah seorang sahabat, saat bihi akhlakuna, akhlak kami rusak ketika menghadapi masalah ghanimah. Pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah, keributan ini diungkapkan oleh Allah dengan bahasa yas'alunaka. Apa ini artinya? Artinya Allah ya melakukan penghalusan bahasa ketika menceritakan situasi yang tidak menyenangkan tadi itu. Nah, karena itu ini pelajaran buat kita semuanya untuk menjaga soliditas kita semuanya. Kita perlu melakukan penghalusan bahasa. Jangan ditambah-tambah malah makin runyam. Iya, seperti bara api atau api kecil disiram pakai bensin. Nah, itu berarti dia tidak punya tidak punya keinginan untuk menjaga soliditas barisan internal. Padahal ini sesuatu yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berbagai dinamika yang terjadi, Allah menekankan di ayat di lanjutan kalimat tadi itu, setelah wattaqullaha, Allah memerintahkan wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian. Diperbaiki. Mungkin kemarin ada gambarnya yang yang ketutup, ya, ada apalagi tim sesnya yang salah masuk sini situ segala macam. Dinamika biasa terjadi.
Tapi setelah selesai, wa aslihu dzata bainikum. Ini pelajaran ya yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena soliditas barisan kita secara internal itu jauh lebih penting, harus dijaga. Kalau ini tidak terjaga, bisa jadi di tahun-tahun yang akan datang kita tidak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, tinggal berapa menit nih? Ya, saya takut diprotes karena terkenal disiplinnya itu tadi. Ya. Yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya memberikan tafsir sesuai dengan konteks setelah kita menghadapi dinamika. Ya, yaitu ayat yang kita sudah sama-sama hafal semuanya terkait dengan perjuangan memenangkan ini. Yaitu ayat yang menyebutkan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Bahwa kemenangan itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya mari kalau tadi yang pertama mari kita jaga soliditas barisan. Yang kedua setelah semua dinamika ini dan kita mengetahui hasilnya, insya Allah tidak akan jauh dari apa yang kita ketahui itu. Maka kewajiban kita yang kedua adalah menjaga iman kita. Jangan sampai rusak. Ya, soliditas jangan rusak, iman juga jangan rusak. Bagaimana menafsirkan ayat ini? Wa man nasru illa min indillah, dengan semua dinamika yang terjadi dengan semua hasilnya. Yang pertama, ya, ini makna yang harus selalu kita pegang supaya iman kita tetap kuat, tetap utuh, tidak rusak. Jangan baik yang calegnya, pertama calegnya jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah hasil usaha saya. Karena wa man nasru illa min indillah. Jangan pernah menepuk dada bahwa ini adalah hasil saya. Karena ini yang diingatkan oleh Allah dan ini berkaitan dengan iman. Yang kedua, buat para tim ses, pendukung, pemilih dan lain sebagainya, jangan pernah juga mengatakan kalau saya tidak jadi relawan, saya tidak dukung, dia tidak akan pernah jadi. Karena ini soal iman. Ini yang harus dijaga. Begitu kita mengatakan itu berarti iman kita rusak. Ya, ada satu hadis yang disebutkan dari Rasulullah SAW dan hadis ini menjadi syarat bagi kita kalau kita mau merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah SAW. Apa itu hadisnya? Hadisnya mengatakan ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah akan menjadi milikmu atau akan menimpamu tidak akan pernah meleset, dan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tidak akan tidak akan menimpamu, maka dia tidak akan pernah menimpa. Sampai ada seorang penulis dari Palestina itu mengatakan dari hadis ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan ketika kita berjuang, mungkin kemarin kita banyak melihat peluang sehingga dia merasa kehilangan peluang. Sebetulnya dalam hidup ini tidak ada peluang yang hilang. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, memang sejak sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah memang bukan milik kita. Dan ini berkaitan dengan iman. Harus kita yakini dengan semua dinamika yang terjadi, mungkin ada kecurangan, ada ini, ada itu, pada akhirnya hasil yang diberikan oleh Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita katakan setelah kita melakukan perjuangan supaya iman kita tidak rusak, kontribusi kita membuahkan pahala, membuahkan catatan amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu kalau kita bisa menjaga dua hal ini, menjaga iman dan menjaga soliditas, insya Allah semuanya adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dari ya perhelatan yang baru saja kita lakukan, menjaga iman dan menjaga soliditas. Kalau dua hal ini saja sudah kita bisa jaga, insya Allah ini kemenangan yang sangat besar bagi kita dan karunia Allah yang patut kita syukuri. Demikian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.